الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على رسول الله ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji syukur kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sehari ini nikmat Allah sangat banyak. Kita diberikan hujan, kita juga diberikan panas. Kita setiap individu yang ada di sini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Kita juga masih diberikan kebahagiaan, kesenangan, jauh dari rasa takut. Demikian juga kita masih diberikan rahmat dan nikmat Allah yang lain. Maka semua nikmat ini hendaklah kita syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita gunakan untuk taat. Semoga yang kita kerjakan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu mendatangkan kebaikan, keberkahan, lebih khusus kebaikan dan keberkahan yang akan kita dapatkan nanti dalam kehidupan akhir. Dan tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang mesti kita ikuti, kita contoh seluruh sisi kehidupannya, bukan hanya sebatas ibadah, tetapi seluruh sisi kehidupannya kita teladani, kita ikuti, kita taati, agar kelak kita dikumpulkan, dipertemukan dengannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan membahas tentang salatun ma'kun nabi wajada halawat al-iman, makalah yang ditulis oleh Dr. Falih bin Muhammad bin Falih, yakni dosen sunnah dan ilmu-ilmunya di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang makna secara umum dari hadis ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda 3 hal, mangkunna fi, siapa yang ketiganya itu ada pada dirinya, wajada halawat iman, dia akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama, ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yakni hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya.
Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa billah. Tidaklah seseorang itu mencintai Allah, mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyudzaba finnar. Yakni hendaklah seseorang itu benci kembali kepada kekufuran, kekafiran, sebagaimana kebencian dia jika dia dilemparkan, dijerumuskan ke dalam api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Syekhul Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan al-waqfah ats-tsaniyah, yakni tentang mafhumul adad, yakni pemahaman bilangan dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan salatun, ada 3 perkara. Mafhum nabi wajada halawatul iman, 3 perkara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali bersabda itu dengan menggunakan metode seperti ini. Ada banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menentukan satu bilangan, salatun. Contohnya ada beberapa hadis yang disebutkan dalam makalah ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa minnah, yakni al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit, yang dia tidaklah memberikan sesuatu kecuali pasti diiringi dengan ungkitan. Jadi seseorang yang suka mengungkit-ungkit, al-mannan, tidaklah dia memberikan sesuatu kecuali pasti diiringi dengan ungkitan. Dia mengungkit, oh saya sudah memberikan ini, memberikan itu, dan lain sebagainya. Kemudian golongan yang kedua adalah wal munfiq sil'atahu bil khalqil fajir, yakni orang yang memberikan barang dagangannya dengan sumpah palsu, dengan sumpah jahat. Yakni seseorang berdagang tapi diiringi dengan sumpah jahat. Dia mengatakan, Allah barang ini bagus, lihat contohnya ini, dan lain sebagainya. Padahal barangnya sebenarnya tidak bagus. Dia berkata dengan apa itu namanya sumpah bil khalqil fajir. Itu termasuk golongan yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kiamat nanti. Dan yang ketiga adalah wal musbil izarah, yakni orang yang isbal sarungnya, yang sarungnya itu melebihi batas mata kaki atau di bawah mata kaki. Ini 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti. Hadis ini sebagaimana ada dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Iman. Kemudian ada hadis lagi yang lain. Contoh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayatul munafiq thalatha." Ciri orang munafik itu ada 3. Sekali lagi, hadis ini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di sini itu disebutkan bilangan 3. Nabi mengatakan ayatul munafiq thalatha. Ciri, ayat, tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yakni jika dia bicara dia senantiasa dusta, jika dia berjanji dia senantiasa mengingkari, dan jika dia utumina diamanai maka khana, dia berkhianat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim. Hadis ini juga menunjukkan salatun, ayatul munafiq salatun. Kemudian ada juga dalam riwayat yang lain pun menunjukkan bilangan dari Ammar
dalam kitab Sahih Bukhari, kitab beriman, disebutkan salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 sikap. Jika sikap itu terkumpul pada diri seseorang, maka dia telah mengumpulkan iman pada dirinya. Yang pertama adalah al-insafu min nafsik, yakni kita bersikap tengah-tengah dari diri kita. Sikapnya tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Prinsipnya adalah tengah-tengah. Kemudian radus salam bil alam, yakni mengeluarkan salam, menyebarkan salam, menyampaikan salam kepada seluruh alam. Tidak memilih, tidak memilah golongan siapa yang saya ucapkan salam. Tidak, pokoknya semua orang muslim, kita tahu dia muslim, assalamualaikum, assalamualaikum, senantiasa mengucapkan salam. Dan yang ketiga adalah al-infaq minal iftar, yakni berinfak dalam keadaan miskin. Ketika dalam kondisi sulit, dia tetap mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 perkara yang jika terkumpul, atau 3 sifat itu terkumpul pada diri seseorang, maka telah terkumpul keimanan pada dirinya. Nah, jadi riwayat ini juga mengatakan salat. Ada juga riwayat yang lain dari Jabir, hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi satarallahu alaihi kanafahu wa adkhalahu jannatan. Ada 3 sikap, 3 sifat yang siapa 3 sifat dan 3 sikap itu ada pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya dan akan memasukkan ke dalam surganya. Yang pertama adalah rifqum bid-dha'if, yakni berlemah lembut kepada orang yang lemah. Yang kedua adalah syafaqatun 'alal walidaini, menyayangi kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah wa ihsan ilal mamluk, yakni berbuat baik kepada budak. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Pun juga menyebutkan adad, menyebutkan jumlah bilangan, yakni 3. Ada juga riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah berkata, "Awsani khalili bi salatin." Kekasihku telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Awsani khalili, kekasihku telah berwasiat kepadaku bicara dengan 3 perkara. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ada'uhunna hatta amuta. Aku tidak pernah meninggalkan 3 perkara itu sampai aku mati. Yang pertama adalah shaumi 3 ayyamin min kulli syahrin, yakni puasa 3 hari di setiap bulan. 3 hari di setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah sholat duha, yakni sholat duha. Dan yang ketiga adalah naumin ala witrin, yakni tidur di atas witir. Maknanya adalah tidaklah tidur kecuali diawali dengan witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim. Pun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dengan salat 3. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seperti ini menyebutkan tentang adad bilangan 3. Bahwa tidak perlu diragukan lagi bahwa bilangan ini ada kekhususan. Dalam memahami hadis, jika kita mendapati satu hadis ataupun satu ayat di mana bilangan itu disebutkan secara pasti, jazm, maka kita tidak boleh menambahi. Jadi kalau bilangan itu disebutkan secara pasti, secara jazm, maka kita tidak boleh menambahi. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan syariat agama ini satu-satunya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bilangan tawaf 7. Kenapa 7? Kenapa kalau misalkan kurang dari 7? Apa tidak diperbolehkan?
Demikian juga dengan sa'i. Kenapa 7? Apa tidak boleh kita kurang dari 7? Demikian juga bilangan rakaat dalam sholat wajib. Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa zuhur, asar, dan isya 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Maka jawabannya, riwayat-riwayat ataupun nas-nas yang menjelaskan tentang bilangan itu semuanya bersifat pasti, sehingga kita tidak boleh menambahi, demikian juga kita tidak boleh mengurangi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akan tetapi nas ataupun riwayat yang penyebutan bilangan itu tidak menggunakan sighah al-jazm, tidak menggunakan teks yang pasti, atau di sana ada nas-nas lain yang menyelisihi, maka kita menghukumi riwayat seperti itu atau riwayat yang menyebutkan bilangan itu bahwa yang dimaksud bukan bilangannya. Contohnya kita pernah mendengarkan hadis hakul muslim ala muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Dalam riwayat yang lain disebutkan hakul muslim ala muslim khams. Jadi yang dimaksud itu bukan bilangan itu. Termasuk minal fitrah disebutkan 7. Termasuk sunnah-sunnah fitrah dalam riwayat disebutkan 7. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang lain. Menunjukkan bahwa bilangan yang disebutkan dalam riwayat itu tidak pasti. Artinya, kalau ada riwayat yang lain menyebutkan bilangannya selain daripada itu, maka sifatnya adalah saling melengkapi antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Contohnya adalah dalam riwayat Anas ini, yakni salatun man kunna fihi wajada halawata iman. 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, niscaya dia akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya kepada selainnya. Kemudian mencintai seseorang karena cinta dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah benci, yakni benci terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sebagaimana bencinya dia dilemparkan dalam siksa api neraka. Tetapi ada riwayat yang lain dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin rasulan." Hadis dalam kitab Sahih Muslim. Seseorang akan merasakan lezatnya iman, rasa iman, jika dia ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-Nya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sebagai utusan Rabb-Nya. Nah, makanya dalam memahami hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sebagaimana yang dibahas panjang lebar dalam makalah ini, bukan berarti hanya 3 sifat itu saja yang seseorang akan merasakan kelezatan iman. Seseorang tidak hanya merasakan kelezatan iman dengan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dia, ya kan? Dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dia kepada yang lain. Jadi dia hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga cinta kepada seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, benci. Dia melakukan kekufuran sebagaimana benci dia dilemparkan ke dalam api. Tetapi dalam riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib pun seseorang akan bisa merasakan kelezatan iman, ta'mal iman ketika dia ridho. Berarti ada amalan hati yang lain yang bisa membantu seseorang itu merasakan betapa lezatnya iman, yakni ridho amalan hati. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan dalam makalah ini. Sehingga ketika kita membaca hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kita tidak hanya membatasi bahwa kelezatan iman itu hanya didapatkan kalau kita cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada yang lain. Kita cinta Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lain. Kita juga cinta kepada manusia karena Allah. Demikian juga kita benci melakukan kekufuran sebagaimana bencinya kita dilemparkan ke dalam api neraka.
Khawatibillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wiqah al-waqah al-thalithah, yakni tentang makna halawatul iman. Apa sih makna halawatul iman? Makna daripada halawatul iman, kelezatan iman itu apa? Dalam kitab ini dikatakan, innal mu'mina idza kana qalbuhu mutma'innan bil iman, thumma qama bil qitali awamirillah wa ijtinabi nawahi, fa innahu yajidu min rahatin nafsi. Seorang mukmin jika hatinya itu tenang dengan keimanan, ketika dia punya iman itu dia merasa tenang. Pada saat dia merasakan kesulitan hidup, perdagangan yang tidak beruntung, atau mendapatkan musibah, kemudian dia ingat kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita, maka itu terserah Allah, kehendak Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita ketentuan seperti itu, maka mutmainnun bil iman, kita tenang. Jadi kita tenang. Seperti yang terjadi pada kisah misalkan Nabiullah Ayyub alaihissalam, ketika hartanya semalam itu disapu, kemudian setelah itu anaknya dimatikan, kemudian ditinggal oleh istrinya, yang ada itu adalah ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang karena beriman kepada takdir Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan seperti ini kecuali karena Allah Maha tahu. Tatkala diberikan musibah, hartanya hilang, Nabiullah Ayyub alaihissalam masih tenang, maka ditambahi lagi hilangnya. Masih tenang dengan keimanannya, ditambahi lagi dengan ditinggalkan dia oleh istri-istrinya. Istri-istrinya meninggalkan dia, kecuali hanya seorang istri yang masih setia. Nah, seperti itu, seorang mukmin ketika hatinya itu dipenuhi dengan iman, dan dia tenang dengan keimanan itu, dia yakin, kemudian dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan rohatun nafsi, jiwanya itu nyaman. Rohatun nafsi, sa'adatul qalbi, hatinya itu bahagia. Insyirahus sadri, dadanya itu lapang. Atnah ibadah, ketika dia melakukan ibadah atau ketika dia selesai melakukan ibadah, itulah makna halawatul iman. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia merasakan jiwanya itu nyaman, hatinya itu bahagia, dadanya itu lapang, maka itulah halawatul iman. Mungkin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat contoh yang sangat ekstrim, ya, itu adalah contoh orang yang telah membunuh 99 orang, sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada penduduk satu negeri bertanya, adakah orang yang paling berilmu di sini? Akhirnya ditunjukkan kepada rahib, orang yang ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, hal min taubah, apakah saya punya kesempatan untuk bertaubat? Karena yang ditanya itu adalah seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Akhirnya jawabannya menyesatkan. Wah, saya membunuh satu orang saja tidak pernah. Kamu membunuh 199 orang. Wah, dosa kamu ini terlalu besar, kamu tidak akan diampuni. Akhirnya muncul sifat aslinya, dibunuh lagi. Akhirnya genap menjadi 100. Kemudian dia bertanya lagi, adakah orang di sini yang paling berilmu? Akhirnya ditunjukkanlah kepada orang yang berilmu, betul-betul orang yang berilmu. Ketika dia bertanya, hal min taubah, apakah saya dapat kesempatan untuk bertaubat? Maka dikatakan iya. Kemudian dia mengatakan, tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan taubatmu kecuali kamu harus meninggalkan negeri. Ketika dia beranjak meninggalkan negerinya menuju negeri yang dia tuju,
Tidak mungkin dia akan melakukan itu kalau dalam dirinya tidak dia rasakan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, kelapangan dada. Tidak mungkin dia akan melakukan itu kalau dia tidak merasakannya seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya pelaku kesyirikan pun merasa tenang, merasa bahagia hatinya, lapang dadanya ketika dia melakukan kesyirikan dia. Misalkan pada surah seperti ini, kita bisa melihat di beberapa daerah, ya kan? Mereka meyakini ada seekor sapi yang mungkin dia punya kekeramatan dan lain sebagainya, kemudian sampai kotorannya, ya kan? Kotorannya mereka yakini dan punya keberkahan dan lain sebagainya, kemudian mereka menjadikannya itu sebagai wasilah untuk merasakan kebaikan, keberkahan dan lain sebagainya. Tidak mungkin mereka melakukan itu kalau dalam jiwanya tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan hati, tidak ada kelapangan dada. Itulah yang menggerakkan mereka artinya melakukan seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pun orang beriman. Orang beriman dengan hatinya yang tenang dengan keimanan dia, ketika mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dia rasakan itu adalah rahatun nafsi. Yang dia rasakan itu adalah kebahagiaan hati, kelapangan dada. Seperti Nabi Allah Yakub alaihissalam ketika diberitahukan oleh saudara putra-putranya perihal matinya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya kan? Padahal bapaknya sudah tahu, paham. Maka hanya mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah, kesabaran yang baik, tidak ada batasnya, yang menjadikan dada Nabi Allah Yakub alaihissalam lapang. Sabar itu ada nikmatnya, ada rasanya. Bahkan ketika putranya, adik daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, saudara kandung dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ternyata ditahan, ditawan. Yang menawan tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam sendiri. Maka pun bapaknya mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah, kesabaran yang baik. Jadi ketika menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam dadanya itu adalah lapang, bahagia. Nah, seharusnya agar kita merasakan kenikmatan dari apa yang saat ini kita lakukan, ibadah, pengajian seperti pada malam hari ini, sholat berjamaah, sedekah, puasa hari Senin dan Kamis dan lain sebagainya, atau nanti tanggal 9, 10 Muharram, ya kan? Maka seharusnya dalam diri kita ini ada rahatun nafsi, ada sa'adatul qalbi, kenyamanan jiwa, kemudian kebahagiaan hati, kelapangan dada. Niscaya kita akan betul-betul merasakan halawatul iman. Kita akan merasakan betapa lezatnya kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini dikatakan, wa hadhihi ladzatu tatafawatu min syakhsin ila syakhsin hasba quwwatil imani wa du'fi. Dan kelezatan ini pada diri setiap orang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kekuatan dan kelemahan iman seseorang. Jadi setiap orang dari kita, walaupun kita ini sholatnya sama-sama satu sok terdepan misalkan, tetapi rasanya itu beda. Tiap orang merasakannya itu beda, tidak sama. Jadi setiap orang itu merasakannya beda, tidak sama. Sama-sama bersedekah, sama-sama puasa, tapi yang merasakan tiap orang itu berbeda. Hasba quwwatil iman wa du'fi, tergantung dari kekuatan iman kita, tergantung dari kuat dan lemahnya iman kita. Semakin kita kuat, maka kita akan merasakan betapa lezatnya. Demikian juga sebaliknya, semakin lemah,
iman kita, maka kita juga kurang merasakan betapa lezatnya kita melakukan ibadah dan ketaatan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Para ulama tidak menyaksikan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala lebih utama dari para sahabat yang lain? Bahkan jika dibandingkan dengan orang Khawarij. Tetapi yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala lebih mulia daripada yang lain itu adalah mawaqa'a fi qalbi. Apa yang telah tertanam dalam dadanya, apa yang telah tertanam dalam hatinya. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, apa yang kamu sedekahkan untuk orang ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seluruh hartaku ya Rasulullah. Saat ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Hanya jawaban yang sangat ringan, Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kekuatan iman yang berakibat pada kelezatan melakukan ketaatan. Jadi semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan semakin kita rasakan betapa lezat, betapa nikmat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bersoal. Makanya yang paling bijak adalah kita banyak introspeksi terhadap diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menilai seberapa besar seseorang itu merasakan kelezatan dari iman dia. Kita tidak bisa menilai. Karena apa? Al-ladzatu halawatul iman, ta'mul iman. Setiap orang itu rasanya beda. Jadi setiap orang itu rasanya beda. Dan ini sulit sekali digambarkan. Nanti akan kita sebutkan di antara perkataan para ulama. Makna daripada halawatul iman itu apa? Nah, kelezatan ini tahsuluha bil ladzah bi husuli asbabiha. Kelezatan ini akan bisa kita dapatkan kalau kita melakukan sebab-sebabnya. Dan kelezatan ini pun juga akan hilang kalau sebab-sebabnya itu hilang. Di antaranya adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada selain mereka. Kita akan merasakan kelezatan itu. Cuma mungkin kita bertanya, bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya bagaimana? Ada yang bisa jawab di sini? Bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih banyak daripada kecintaan kita kepada yang lain? Bagaimana menumbuhkan kecintaan ini? Sebenarnya mudah. Agar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu semakin tumbuh dan semakin tumbuh, maka kita harus banyak sibuk dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang kita kadang kurang. Kalau kita sibuk dengan dunia kita, akhirnya kecintaan kita kepada dunia lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Kita setiap hari, ya kan, otak-atik HP dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Kecintaan kita kepada HP semakin besar. Kita otak-atik dagangan kita, gitu kan. Akhirnya kecintaan kita kepada dunia kita semakin besar. Apa tidak boleh? Boleh. Apa tidak boleh? Boleh. Karena itu semuanya dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Tapi jangan sampai itu membuat hati kita ini lalai, membuat hati kita ini terlena, membuat hati kita ini lupa bahwa itu hanya sekedar titipan. Kita hanya ikhtiar, dagang itu ikhtiar, bagian daripada ibadah. Demikian juga amal dengan dunia itu bagian daripada ibadah agar kita mendapatkan akhirat. Boleh. Tetapi yang jadi masalah adalah kita masih kurang menyibukkan diri kita dengan Allah, dengan Rasul. Mungkin waktu kita kurang untuk membaca ayat-ayatnya, kemudian merenungi isinya apa, kemudian tidak harus dengan apa itu namanya ayat-ayat kauliyah. Kalau kita apa itu namanya pergi ke rumah sakit, kita bisa melihat ayat-ayat Allah kauliyah. Kemudian kita melihat subhanallah betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ada satu tetangga di rumah,
kecelakaan, suaminya meninggal, istrinya masuk rumah sakit, masih hidup, padahal dia yang paling parah, sedangkan suaminya tidak parah, dia meninggal. Kemudian untuk operasi itu membutuhkan lebih dari 200 juta. Yang baru selesai itu adalah operasi di tempurung kepala. Kalau kita merenung, ketika kita melihat ayat-ayat Allah kaumiyah seperti ini, maka seharusnya seorang Muslim, seorang mukmin itu menumbuhkan cinta dia yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita ini akan selamat di jalan, apalagi sekarang orang sudah tidak punya adab lagi ketika berkendara, tidak sebagaimana dahulu kala. Ketika kita masih muda, ketika kita masih kecil, orang masih punya unggah-ungguh, masih punya sopan santun, masuk gang, dia akan berjalan pelan, dia akan permisi dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak. Kalau bukan karena takdir Allah, kalau bukan karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan celaka di mana-mana. Nah, khawat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal seperti inilah yang seharusnya menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Misalkan ketika kita merenungkan kecelakaan terjadi di mana-mana, maka ketika kita keluar dari rumah mengatakan Bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku betul-betul bergantung. Ketika itu kita berpikir, saya bisa saja baru keluar jatuh dari mobil, jatuh dari sepeda, ditabrak orang, atau saya pelan-pelan tapi ditabrak orang, atau saya pelan-pelan tidak ditabrak orang tapi saya nabrak orang. Jadi seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka agar tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menyibukkan diri dengan Allah dan Rasulnya. Menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika kita berdagang, maka otak kita yang ada di otak kita ini adalah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dagangan saya ini laku kalau Allah tidak menakdirkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menakdirkan. Tidak mungkin pekerjaan saya ini akan sukses kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong saya. Jadi ketika bekerja pun yang ada di pikiran dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang mesti kita kondisikan adalah tempat kerja kita. Tempat kerja kita ini harus kita kondisikan bagaimana agar kita ini terkondisi untuk semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan sambil mendengarkan radio dakwah, atau mendengarkan murattal, atau mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Itu mengkondisikan di sekitar kita untuk baik, sehingga pada diri kita ini muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai yang terdengar itu musik, yang terdengar itu lagu dan lain sebagainya, yang menyebabkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu sedikit demi sedikit terkikis. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala miswak. Satu pendapat dari Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim akan kita sebutkan di sini untuk menjelaskan tentang makna halawatul iman. Masih ada perkataan para ulama yang lain seperti Ibnu Hajar, As-Sindi. Imam An-Nawawi berkata, qala ulama rahimahumullah, para ulama rahimahumullah ta'ala itu berkata, makna halawatul iman. Makna halawatul iman itu apa? Yakni istirdadu ta'ati wa tahammulil masyaqqati fi ridallahi azza wa jalla wa rasulih. Yakni istirdadu ta'at, yakni memunculkan kelezatan ketika kita melakukan ketaatan. Artinya apa? Ketika kita melakukan ketaatan seperti ini, kelezatan itu berusaha kita munculkan. Bagaimana caranya? Seperti ketika sholat, kita berusaha, biasanya dibaca imamnya itu apa sih? Oh, yang dibaca imamnya itu surat-surat juz amma. Akhirnya kita berusaha untuk mempelajari maknanya apa. Sehingga ketika seorang imam membaca satu surat, Wal Asri misalkan, Al-A'la misalkan, Al-Ghasyiyah misalkan, kita merasakan, ya kan? Kita menumbuhkan perasaan nikmat ketika kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita mulai. Yang paling umum dibaca oleh imam ketika sholat Jumat itu adalah surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu kita munculkan.
Dengan cara apa? Kita mencoba untuk memahami kenapa sih Al-A'la sama Al-Ghasyiyah itu sangat dianjurkan bagi seorang imam Jumat untuk membacanya. Karena ternyata kandungannya di sana ada bentuk-bentuk siksa neraka, makanan penghuni neraka dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya akan muncul kelezatan melakukan ketaatan. Makanya Imam Nawawi di sini mengatakan, para ulama berkata, makna daripada halawatul ilman itu adalah istildarut ta'at. Jadi kita merasakan, menumbuhkan perasaan lezat ketika melakukan ketaatan. Demikian juga tahammulul masyaqqah fi ridallahi azza wa jalla. Jadi menumbuhkan kelezatan ketika memikul kesulitan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat bagus, yakni kisahnya Abu Kilabah. Dia adalah sahabat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sudah pernah mendengar kisah ini? Abu Kilabah. Abu Kilabah itu adalah orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta, telinganya begitu. Dia itu berada di satu padang pasir, di satu tenda yang tidak menampakkan kekayaan dia, dan tidak nampak kalau dia adalah orang kaya. Yang nampak itu adalah kefakiran dia. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Muhammad atau Muhammad bin Abdullah. Ya, dia datang ke sana bertanya, apa itu namanya, bagaimana keadaan Anda? Ya, dia baik-baik. Kemudian dia minta bantuan. Dia ini punya anak, tetapi sejak 3 hari ini anaknya tidak kembali. Karena selama inilah yang membantu dia melakukan aktivitas itu adalah anak dia. Akhirnya setelah itu dicari oleh perawi daripada kisah ini, ya kan? Kemudian apa itu namanya? Ternyata anak ini sudah meninggal dimakan oleh singa. Padahal Abu Kilabah itu orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat, telinganya tuli. Dan tapi dia bersyukur ketika ditanya, dia bersyukur, alhamdulillah saya masih diberikan nikmat yakni berupa lisannya, dengan lisannya ini saya berpikir. Nah, walhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah itu, setelah menemui anak, mendapati anak dari Abu Kilabah ini sudah meninggal, dia bingung, bagaimana saya menceritakan tentang kematian anaknya? Apakah saya harus mengatakan, anak kamu sudah meninggal? Akhirnya dia teringat dengan kisahnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Kemudian dia bertemu dengannya bertanya, pernahkah Anda mengetahui kisah Nabiullah Ayub? Iya. Apakah Nabiullah Ayub itu lebih baik ataukah Anda lebih baik? Tentunya Nabiullah Ayub lebih baik. Apakah Anda tahu kisahnya bagaimana hartanya itu dihilangkan oleh Allah hanya semalam? Anak-anaknya dimatikan, demikian juga dengan istrinya meninggalkan dia. Iya, saya ingat. Apakah Anda lebih baik daripada Nabiullah Ayub? Tidak. Akhirnya perawi dari kisah ini mengatakan, carilah pahala dari wafatnya anak. Kemudian dia terdiam sesaat, kemudian dia bersyukur, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan musibah saya itu bukan pada agama saya. Akhirnya setelah dia mengatakan seperti itu, kemudian dia meninggal. Pada saat itu dia meninggal. Dia bingung bagaimana dia memakamkannya. Setelah itu tidak berapa lama ada 3-4 orang datang ke sana, kemudian bertanya, ini orang miskin, ini orang gini, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Mari kita mandikan. Bagaimana kisahnya? Akhirnya dia menceritakan tentang anaknya yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Akhirnya 4 orang ini setelah melihat, subhanallah, akhirnya mereka menangis bersedih, diciumnya, mas, apa itu subhanallah, mas suci Allah. Orang yang tidak pernah melihat kemaksiatan, tidak pernah mendengarkan kemaksiatan, tidak punya tangan dan kaki yang bisa mendorong dia melakukan kemaksiatan, ya kan? Akhirnya diciumi. Kemudian orang-orang perawi dari kisah ini bertanya, kamu kenal siapa dia? Dia adalah Abu Kilabah. Dia adalah orang yang dulu pernah diminta oleh Umar bin Khattab untuk menjadi qadhi, tapi menolak dan melarikan diri ke negeri seperti ini untuk menjauh jangan sampai dia itu dijadikan qadhi. Qadhi itu jabatan yang paling prestisius. Jadi di negara Islam jabatan yang paling prestisius itu adalah qadhi. Jadi di samping amir di sana itu ada qadhi. Bahkan amir sendiri Umar itu taat kepada qadhi. Kita masih ingat kisah daripada Ali bin Abi Thalib yang bersengketa dengan apa itu namanya, dengan seorang Yahudi dalam masalah batu besi, di mana Ali dikalahkan oleh
Qadi yang dia mengaku kalau dia memiliki baju besi. Yang mengatakan siapa Qadi? Menunjukkan bahwa Qadi itu kedudukannya lebih tinggi daripada Amir. Tetapi Abu Kilabah menjauh dari itu semuanya. Akhirnya mereka bersalah ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara bentuk halawatul iman, yakni lezatnya iman, menumbuhkan perasaan lezat ketika memikul beban, ketika memikul musibah, cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang merasakan kelezatan iman ketika tertimpa musibah, dia hanya mengatakan alhamdulillah. Seperti yang dulu pernah kita kaji ketika kita mengkaji apa itu namanya kita tasbih menembus. Jadi bukan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi dia mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, ternyata musibah besar saya bukan dalam agama saya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kenapa ya Nabi Allah Yusuf melawan adik-adiknya dalam Itu hilang. Itu siasat yang memang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi memang diajarkan oleh Allah agar apa itu namanya ditahan agar dia bisa berkumpul dengan adiknya. Ya. Jadi bukan apa itu namanya untuk menyalahkan, karena memang hakikatnya memang tidak bersalah. Jadi buat siasat bagaimana caranya agar adiknya ini bisa kumpul dengan Nabi Allah Yusuf tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Karena saudara-saudaranya yang lain itu memang sejak awal punya niat yang tidak baik. Akhirnya barangnya raja itu diletakkan di tunggangannya. Jadi seperti itu hanya khilaf, itu hanya siasat untuk agar Nabi Allah Yusuf bisa berkumpul dengan adiknya, dan itu diberikan ya, apa itu namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti setelah kajian, semoga kita diberikan tambahan ilmu, iman dan amal, dosa-dosa kita diampuni. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.